Bab 024. Wina, ada apa denganmu? Lehermu dan juga bibirmu. Ki Wina, ada apa dengan lehermu dan bibirmu? Agra tidak mampu melanjutkan kalimatnya. Sebagai laki-laki Agra cukup mengerti penyebab luka di bibir Wina. Jawablah, sayang, dia bertanya padamu. Faro mencengkeram pergelangan tangan Wina. Hentikan itu, menggeram. Kau tidak lihat, dia kesakitan. Agra mendekat. Aku bahkan bisa melakukan lebih dari sekadar mencengkeram tangannya. Faro memberi peringatan, gemerutuk giginya terdengar jelas. Faro seperti menegaskan ini daerahnya, kau tidak perlu ikut campur. Kau sakit jiwa. Apakah seperti ini caramu memperlakukan seorang perempuan? Bagaimana caraku memperlakukan dia itu urusanku. Bukan urusanmu, menunjuk-nunjuk dada Agra. Ah, aku lupa. Kau laki-laki yang sering menjalin kasih dengan wanita, tentu kau bisa lebih berpengalaman, bukan? Mencemooh. Aku memang laki-laki bejat, tetapi segila-gilanya diriku aku tidak bermain tangan dengan peran. Agra menggelengkan kepala. Aku tidak percaya, ternyata masih ada laki-laki pengecut yang tega menyakiti wanita selembut Wina. Hahaha, terbahak. Kau bilang dia wanita lembut. Kembali mendongakkan wajah Wina. Air mata sudah meleleh di kedua pipinya. Menganak sungai dan bermuara di punggung tangannya. Hentikan itu. Agra mendengus, dadanya terasa sesak ketika melihat Wina diperlakukan sedemikian rupa. Meninju laki-laki ini bukanlah solusi yang tepat, mungkin saja tindakannya akan membuat Wina berada dalam masalah yang lebih rumit. Wina, lihat aku. Aku tidak peduli dengan laki-laki di sampingmu, aku hanya ingin kau menjawab pertanyaanku. Ada apa dengan luka di tangan dan lehermu? Apa kau bisu sampai tidak bisa menjawab pertanyaan laki-laki di depanmu? Kali ini tangan Faro berpindah, dia mencengkram pundak Wina. Jawablah, sayang, kau pandai berdebat bukan? Keluarkan kemampuanmu itu. Wina hanya bisa terisak, kepalanya menunduk sempurna. Kedua tangannya hanya bisa meremas ujung baju. Seperti mimpi buruk, Wina berharap semua ini segera berlalu. Dan ketika dirinya terbangun, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi Wina salah, ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan, risiko karena dia menikah dengan laki-laki yang tidak mencintainya. Berhenti mengancam dan menyakitinya. Menarik napas panjang dan mengembuskan kasar. Sebenarnya Anda itu siapa? Agra basa-basi, masih berusaha menggunakan sopan santunnya. Meski segala prasangka buruk menjurus pada satu keyakinan, tetapi Agra tidak mau bertindak bodoh. Hahaha, tertawa terbahak begitu mendengar pertanyaan yang terlontar dari mulut Agra. Kau mau tahu aku siapa? Faro menggeram. Lihatlah, menarik baju Wina sampai mengekspos pundaknya dan menampakkan bekas kecupan, jelas terlihat di sana. Tidak hanya satu, ada banyak. Seketika mata Agra membulat sempurna. Kali ini Agra tidak bisa menahannya lagi, persetan dengan sopan santun. Dia hanya ingin memastikan kebenaran prasangkanya dari mulut Wina sendiri. Ada apa denganmu, Wina? Mendekati Wina, menepis tangan Faro. Dan dia itu siapa? Agra menutup kembali pundak Wina yang terbuka karena ulah Faro. Tidak seharusnya kau diperlakukan seperti ini, meraih tangan Wina. Lihat aku, Wina. Siapa dia? Jangan takut, aku di sini, mengusap pipi Wina, menghapus jejak air matanya. Bisakah kau berhenti menangis, dan jawab pertanyaanku, melembutkan suaranya. Faro mencibir. Cih. Dia tidak akan bisa menjawabnya, kembali mendekati Agra dan menekan kuat pundak Agra. Iya? Katakan saja, Faro. Katakan kebenarannya. Katakan jika aku ini istrimu. Akhiri semuanya, aku pun sudah lelah dengan semua sandiwara ini. Kau penasaran dia itu siapa? Berbisik di telinga Agra. Kau laki-laki sejati, bukan? Tentu kau paham apa yang terjadi jika laki-laki dan perempuan berada dalam satu ranjang. Faro tersenyum puas. Mendengar kalimat Faro, Agra hanya bisa mencengkram kuat kedua tangannya.
Bukankah wajar jika aku meninggalkan jejak-jejak milikku di tubuhnya ketika kami bercinta? Cukup Faro, cukup. Hicks. Jangan seperti ini, dia tidak bersalah. Aku yang bersalah, kau bisa menghukumku nanti. Tapi tolong jangan libatkan dia. Katakan saja jika aku ini istrimu. Dia, melirik Wina. Dia adalah simpananku. Faro mendengus lalu tersenyum puas. Dek. Wina terkesiap, kaget bukan main, tidak berbeda dari Wina, Agra pun terkejut setengah mati. Ya Tuhan, apa dosaku padamu? Sekejam inikah cobaan yang harus aku tanggung? Sungguh ini adalah beban yang melampaui kesanggupanku. Seselamat Faro, akhirnya kau berhasil menjatuhkan harga diriku sampai ke dasar. Terima kasih karena kau telah menyadarkan aku, jika tidak ada sedikit pun kebaikan di hatimu. Wina menyapu bersih air matanya. Meski pada akhirnya air mata itu kembali jatuh. Pulang. Faro menarik tangan Wina, Wina diam. Aku bilang pulang, Wina. Berteriak kencang. Tunggu. Agra menarik tangan satunya. Aku ingin mendengarnya langsung dari mulutmu, Wina. Katakan jika semua itu bohong. Kau sedang berbohong padaku, bukan? Katakan jika laki-laki ini sedang bermimpi di siang bolong. Wina menaikkan kepalanya, menarik napas pendek. Dadanya benar-benar terasa sesak, tetapi dia harus bertanggung jawab. Lepaskan tanganku, lepaskan genggaman tangan dan berjalan ke kita. Yang ada sebuah kenyataan. Semua yang diucapkan laki-laki ini benar adanya. Aku ini wanita murahan, Agra. Tidak lebih dari seorang wanita simpanan, tersenyum getir. Tidak Wina. Kau berbohong. Ada getar ketakutan dari suara Agra. Katakan jika kau sedang berbohong. Agra mengiba, berharap kalimat yang keluar dari mulut Wina adalah dusta belaka. Aku tidak berbohong, aku memang simpanan laki-laki kaya itu. Lupakan aku Agra, dan tolong maafkan aku. Wina tersenyum, memutar tubuhnya dan air matanya kembali jatuh mengiringi kepergiannya. Ketika Wina mengambil langkah pertama untuk meninggalkan Agra, ketika itu pula dia bertekad pergi dari hidup Agra, selamanya. Ayo kita pulang, sayang. Aku akan memuaskanmu di ranjang. Wina menggandeng tangan Faro. Megapit mesra, tidak ada yang tahu jauh di dasar hatinya dia hancur lebur, kesakitan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Tuhan, limpahkan kebahagiaan untuk Agra. Ambil semua kebahagiaanku dan berikan padanya. Agra jika ada kehidupan sesudah kematian, bolehkan aku memilihmu sebagai pendamping hidupku. Tetapi saat ini, aku harus menjalankan takdirku sebagai istrinya, dalam kehidupan ini aku mungkin bukan milikmu. Semoga, suatu hari Tuhan memberikan kita berdua kesempatan untuk bersama. Dan jika Tuhan tetap tidak memberinya, semoga Tuhan menggantikan aku dengan wanita terbaik untuk mendampingi hidupmu. Wina, lirihnya. Beberapa orang masih berkerumun sembari memegang benda tipis persegi panjang dengan kamera menyala untuk mengabadikan peristiwa yang akan mereka posting di sosial media. Dibumbui berbagai macam kalimat penghakiman yang berlebihan seolah mereka sendirilah yang paling benar dan paling tahu. Nathan. Agra mencengkram kuat besi pembatas pakaian. Iya, Tuan Muda. Seorang laki-laki yang dipanggil Nathan mulai mendekat. Dia tak kalah tampan dari Agra. Nathan sudah berdiri di depan Agra. Dia adalah asisten sekaligus orang kepercayaan Agra. Urus semua orang yang merekam dan memotret kejadian tadi, jangan sampai ada satu gambar pun yang beredar. Aku tidak akan membiarkan nama baik Wina ternoda. Berikan kompensasi kepada mereka untuk menghapus foto-foto itu. Agra memerintah sementara Nathan mengangguk mengerti. Dan jika mereka banyak bertingkah, gunakan cara kasar, apapun itu jangan biarkan satu foto pun lolos. Mengerti, Nat? Agra menekankan kalimat terakhir untuk menjadi peringatan bagi Nathan. Baik, Tuan Muda. Secepat itu Nathan sudah memerintah bawahannya untuk mengurus beberapa orang yang memotret. Bukan hal yang sulit untuk Agra melakukan hal itu, terlebih lagi dia merupakan salah satu pemilik saham terbesar di pusat perbelanjaan itu.
Beberapa saat kemudian, Tuan Muda, Nathan membungkuk sopan, dia masuk ke dalam ruang tunggu VVIP setelah memastikan semua masalah teratasi. Bagaimana? Agra sedang menyandarkan tubuhnya di punggung sofa dengan cahaya lampu yang temaram. Dia tidak ingin Nathan melihat betapa berantakan penampilannya saat ini. Semuanya sudah beres, Tuan Muda, ucap Nathan. Bagus, kau bisa mendapat bonus untuk itu, Nat. Agra meletakkan kedua telapak tangannya di wajah dan mengacak-acak rambutnya. Tidak perlu, Tuan Muda. Itu adalah tugas saya, ucap Nathan sembari membungkukkan setengah badannya. Terima kasih, Nat. Jika tidak ada yang mau kau katakan lagi, kau bisa keluar sekarang, ucap Agra. Ada, Tuan Muda. Laki-laki itu adalah Tuan Muda dari keluarga Wirawan. Dia adalah Faro Wirawan. Dari mana kau tahu, Nat? Saya pernah bertemu dengannya, Tuan Muda, sempat bersitatap beberapa kali ketika perusahaan kita menandatangani perjanjian kerjasama. Dia sudah menikah, Nat. Setahuku belum, Tuan Muda, jawab Nathan. Lalu wanita di sebelahnya. Tentang itu aku tidak tahu, Tuan Muda. Yang pasti belum ada berita tentang pernikahan Tuan Faro Wirawan. Lanjut Nathan. Lalu apakah kau benar-benar wanita seperti itu Wina? Batin Agra. Jika bukan istrinya, mungkinkah? Nathan ragu-ragu, Agra melempar tatapan membunuh seketika Nathan menundukkan kepalanya. Meski tempat itu minim cahaya, tapi tatapan mata Agra terasa sangat jelas. Maafkan saya, Tuan Muda. Menyadari kesannya Nathan meminta maaf. Dia tidak ingin suasana hati Agra semakin kacau. Kumpulkan semua data tentang keluarga Wirawan. Faro mengeratkan kedua jemarinya. Nathan hanya mengangguk, dia tidak ingin salah bicara lagi. Nampaknya wanita ini memiliki posisi berbeda di hati Agra. Tidak seperti mantan-mantan kekasihnya, yang seperti orang sambil lalu. Hanya melepas penat lalu saling melupakan. Terutama selidiki wanita itu. Namanya, Wina Amalia. Aku percaya padamu, Wina. Aku melihat ketulusan di matamu, wanita sepertimu tidak mungkin naik ke atas ranjang laki-laki hanya karena kilauan emas dan permata. Setidaknya aku harus menuntaskan keyakinanku padamu, batin Agra. Jika sampai besok pagi kau belum mendapatkan semua data mereka, berikan surat pengunduran dirimu, Nat. Bekerjalah dari sekarang dan selesaikan tugasmu, jangan mengecewakan aku. Baik, Tuan Muda. Nathan tidak yakin apakah dia bisa menerobos sistem keamanan Faro Wirawan, mencari informasi rahasia keluarga besar seperti Faro bukanlah perkara yang mudah. Mari Tuan kita pulang. Nathan membungkuk sopan, mempersilakan Agra untuk keluar lebih dulu. Tunggu. Nathan menegakkan tubuhnya. Ada apa, Tuan Muda? Beli semua baju yang sempat dipilih oleh Wina, gumamnya. Wina, gadis itu, batin Nathan. Nathan mengerti, dia membungkuk dan keluar dari dalam ruangan. Dia segera menghampiri SPG dan memintanya membungkus semua pakaian yang sempat disentuh Wina. Sudah beres, Tuan Muda. Nathan masuk ke dalam ruang tunggu dengan 2 buah kantung belanjaan. Bawa kemari. Nathan mengerti, dia segera mendekat dan menyerahkan kantung belanjaan itu. Agra segera membukanya, semua model baju yang ada di dalam kantung itu adalah baju dengan lengan panjang dan leher tertutup. Kau ingin menutupi bekasnya, Wina. Bekas laki-laki itu, batin Agra. Mansion Dika. Selamat datang, Tuan Muda. Selamat datang, Nyonya. Beberapa pelayan sudah berbaris rapi begitu mengetahui mobil Faro memasuki gerbang utama. Termasuk Pak Budi dan Bibi Ane. Wina mengangguk pelan diiringi senyum tipis di bibirnya, dia sedang berusaha menetralisir perasaannya. Ini bukan salah pelayan-pelayan itu, semara apapun Wina, dia tetap harus berada dalam koridor yang pantas. Tidak melibatkan orang lain dalam masalah pribadinya adalah prinsip hidup Wina. Sementara laki-laki di sampingnya yang tak lain adalah suaminya. Wajah Faro tak ubah seperti cucian yang belum kering. Kusut dan terlihat menyebalkan, membuat yang menyapa tidak berani untuk sekadar menatapnya. Ada apa dengan Tuan Muda?
Apa mereka bertengkar? Kenapa wajahnya kusut begitu? Mungkin seperti itu sekelebat pertanyaan yang bergelayut di kepala mereka semua. Terserahlah, Wina tidak peduli. Yang jelas dia sudah berusaha bersikap ramah. Masuk ke dalam kamarmu. Aku tidak ingin berdebat lagi. Setelah mengucapkan itu Faro meninggalkan Wina begitu saja, dia melangkah menaiki satu persatu anak tangga dengan ekspresi wajah tak terbaca. Dan Wina tidak peduli itu, tanpa disuruh sekalipun dia juga tidak ingin berdebat dengan Faro. Wina ingin segera masuk ke dalam kamar dan bersembunyi di balik selimut tebalnya, kembali meringkuk seperti biasanya. Si ulat bulu yang malang. Nyatanya semua harapan yang menggantung tinggi itu terjerembab sampai ke dasar. Harga diri yang dia bangun sedemikian rupa hancur tak berjejak. Seperti debu yang tertiup angin, entah pergi kemana bersama arah angin berembus. Faro menghancurkan segalanya, andai Faro mengatakan jika dirinya adalah seorang istri. Setidaknya Wina masih memiliki secercah kepercayaan diri ketika bertemu dengan Agra, tapi sekarang. Sudahlah, semuanya sudah berakhir. Brak. Wina membanting kasar daun pintu kamarnya. Dia tidak peduli jika kamarnya hancur sekalipun. Wina langsung melemparkan tubuhnya di atas kasur, untuk beberapa saat dia terisak. Suaranya teredam karena bantal, tetapi hatinya merasakan kesakitan yang luar biasa. Sampai perlahan matanya mulai terpejam dan dia terlelap dalam waktu cepat. Pagi ini seluruh kekuatan Wina seperti menghilang, diawali drama malas beranjak dari selimut bahkan kebingungan Wina untuk memilih pakaian yang harus dia kenakan ke kampus. Pakaian yang sudah dia pilih ketika di pusat perbelanjaan mungkin masih teronggok di sana. Setelah berlama-lama di dalam kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya, dia sudah mematung di depan lemari. Handuk yang melilit dari dada sampai lutut itu semakin memperjelas bekas jajahan suaminya. Jangkal hidungnya sampai meninggalkan bekas kemerahan. Tidak ingin buang waktu dia segera membuka pintu lemari, memilih apapun yang bisa dipilih. Pilihannya jatuh pada celana jeans panjang dengan paduan kaos berlengan panjang yang cukup tertutup. Agar seluruh bekas kejahatan Faro tertutup sempurna. Dia melilitkan kain panjang berwarna senada dengan kaos miliknya. Itu bukan syal, Wina tidak memilikinya. Hanya kain panjang yang terlihat aneh ketika dikenakan. Cih, memangnya ini musim dingin. Orang gila macam apa yang mengenakan kain seperti ini di musim panas? Wina membetulkan posisi kain itu, mau diputar berapa derajat pun itu tetap kain biasa bukan syal. Sepertinya hanya aku seorang. Jika hari ini bukan dosen killer yang mengisi materi, aku lebih memilih meringkuk di dalam selimut, gerutunya ketika melihat penampilan dirinya sendiri dari pantulan kaca. Setelah kesepakatan awal, Faro memang memberi kebebasan untuk Wina bekerja dan pergi pulang kuliah dengan motor matiknya. Tentu sesuai protokol yang harus dipatuhi Wina, melaporkan pukul berapa kuliah selesai, waktu kerja berakhir, bahkan ketika dia pergi dengan Alisa sekadar mencari buku pelajaran Wina harus melaporkan kepada Ken. Entah siapa suami Wina yang sebenarnya. Ken atau Faro. Sepanjang jalan menuju kampus Wina terus menggerutu. Dia baru berhenti begitu motornya memasuki area parkir kampus. Tin. Wina. Alisa melepas helm dan berhambur mendekati Wina. Seketika matanya membulat, dia menyapu tubuh sahabatnya. Sedikit menggelengkan kepala tidak percaya lalu membetulkan posisi kacamatanya. Berhenti menatap seperti itu, aku sedang tidak enak badan. Alasan macam apa itu? Meskipun sedang tidak enak badan tetapi kain yang melingkar di leher juga terlihat berlebihan, bukan? Pikirnya. Itu, kau benar-benar tidak enak badan. Alisa curiga. Itu sudah pasti, mungkin bukan hanya Alisa. Beberapa pasang mata mulai tertuju padanya. Sudahlah, tidak usah pedulikan mereka, Liz. Ya, kau terlihat aneh dengan kain itu, Wina. Aku memang sudah aneh sejak lahir. Kata Wina asal. Yang tidak aneh hanya nasibku bukannya aneh. Tapi malang. Gerutunya di dalam hati. Kau sedang melawak, Wina.